Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tak akan menimpa kamu, dan tulah tak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kak Titin, main yuk. Kok sedih? Sedih ya? Kenapa Kak Titin? Aku baru dapat kabar adik aku lagi sakit. Ya, Terus aku nggak punya duit buat kasih mereka buat berobat. aduh. Sabar ya Kak Titin. Bukan itu aja, ada masalah lain lagi. Ya, Mama sama papaku berantem akhir-akhir ini. Dan aku bingung harus kayak gimana. kenapa? Kadang aku merasa Tuhan tuh ada nggak sih? Tuhan tuh ada nggak sih? Ada Kak Titin. Tuhan tuh ada nggak sih? Ada Kak Titin. Aku rasa nggak ada. Jangan begitu. Tenang. Tuhan Yesus itu ada. Di atas bumi, di bawah bumi, Tuhan Yesus ada. Bahkan di kanan Kak Titin nih, di kiri Kak Titin, Tuhan Yesus itu ada. Betul. Kamu harus percaya itu. Iya, karena ada lagunya loh Kak Titin. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Di Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
peduli sama aku dan Yes. aku percaya pasti Tuhan Yesus tolong Amin. aku. Amin. Sebab Tuhan Sebab Yesus. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwaku. Wow. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan kita mau tebus kita dari dosa. Sebab Tuhan Yesus sayang sama Kak Titin, sama Kak Gaf, juga sama aku Kak Dewi, dan juga buat semua manusia. Ada lagunya loh, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Lagi ya, katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam hatiku. Nah, Kak Titin, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, sudah selayaknya kalau kita sungguh-sungguh mau dengerin apa kata Tuhan. Dan bukan hanya dengerin ya, tapi kita mau taat, melakukan apa
apa yang jadi kehendak Tuhan. Sekarang kita siapkan hati yuk. Kita mau dengerin Tuhan mau bicara apa sih sama kita. Karena kita percaya loh kalau Tuhan Yesus sayang, Tuhan pasti mau bicara karena Tuhan mau tuntun kita. Amin. Siap? Siap. Yuk kita mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Lagi dengan sungguh hati katakan, ku rindu Engkau ya Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya.
adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di ibadah online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat dan baik-baik ya. Nah adik-adik, sebelum Kak Fajar sampaikan firman Tuhan, untuk hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan kasih kami roh dengar-dengaran agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pasti masih ingat visi tahun 2020 kan? Ayo, apa coba visi tahun 2020? Nah ya, betul sekali adik-adik. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Nah, di 2 Korintus 3 ayat 18 bilang gini adik-adik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Nah, di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 juga bilang gini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, ini yang harus kita lakukan adik-adik agar kita jadi serupa dengan Kristus, jadi kepala dan bukan ekor dalam hal mengalami karunia Roh Kudus. Hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yehezkiel. Yehezkiel adalah generasi yang bernubuat yang mempunyai kuasa perkataan. Nah, cerita ini diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Ceritanya gini adik-adik. Setelah bertahun-tahun pemberontakan dan penyembahan berhala, Tuhan mengizinkan umatnya, yaitu orang Israel, ditawan oleh kerajaan Babilonia. Nah, ini adalah waktu yang gelap dan mengecewakan bagi orang-orang Israel adik-adik. Kuil, tanah, dan bangsa mereka telah hilang. Nah, pada saat inilah Tuhan memberikan visi yang luar biasa tentang harapan dan kehidupan baru kepada seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Dalam penglihatan Yehezkiel, Roh Tuhan membawanya ke tengah lembah yang dipenuhi dengan tulang kering yang tersebar di mana-mana. Wah, serem adik-adik, ada tulang di mana-mana. Nah, saat Roh Tuhan memimpin Yehezkiel melewati lembah tulang itu, Tuhan berkata kepadanya. Tuhan nanya nih ke Yehezkiel, "Bisakah tulang-tulang ini hidup kembali?" Terus Yehezkiel jawab, "Ya Tuhan yang berdaulat, hanya Engkaulah yang tahu jawabannya." Nah, kemudian Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menyampaikan pesan nubuat kepada tulang kering yang mengelilinginya dengan mengatakan, "Tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan menghembuskan nafas kepadamu dan membuatmu hidup kembali. Aku akan memakaikan daging dan kulit kepadamu dan kamu akan hidup kembali. Saat aku menghembuskan hidup baru ke dalam dirimu, maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan." Jadi adik-adik, Yehezkiel berbicara tuh tadi seperti yang Tuhan perintahkan. Dan saat Yehezkiel mengucapkan kata-kata nubuatan Tuhan, suara gemuruh yang sangat besar memenuhi lembah itu. Tulang setiap tubuh berkumpul dan menghubungkan diri mereka sendiri untuk membentuk kerangka yang lengkap. Nah, saat Yehezkiel melihat, otot dan daging terbentuk di atas tulang dan kemudian kulit terbentuk di atas tubuh. Tapi tidak ada nafas di dalamnya, tidak ada kehidupan di tubuh itu. Kemudian Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk menyampaikan nubuatan kepada angin dengan berkata, "Mari, hai nafas, dari 4 penjuru, bernafaslah ke dalam mayat ini agar mereka dapat hidup kembali." Nah, saat Yehezkiel mengucapkan kata-kata tadi adik-adik, nafas masuk ke dalam tubuh mereka dan mereka semua menjadi hidup. Di sana, di lembah ini,
pasukan besar yang hidup berdiri di depan Nabi Yeskiel. Nah, kemudian Tuhan menjelaskan kepada Yeskiel bahwa tulang-tulang di lembah melambangkan orang Israel. Maksudnya apa sih? Nah, orang Israel dimaksud dengan kering, putus harapan, dan mati adik-adik. Nah, kemudian Tuhan menyuruh Yeskiel untuk bernubuat kepada Israel. Gini, hai umatku, aku akan membuatmu bangkit. Aku akan membawamu keluar dari tawanan dan kembali ke tanah Israel. Nah, Tuhan memberi Yeskiel pesan terakhir adik-adik. Nah, ini untuk bernubuat bagi umatnya, yaitu umat Israel. Ketika kamu kembali, aku akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan menaruh rohku di dalammu dan engkau akan hidup kembali. Engkau akan pulang ke tanahmu sendiri. Tuhan memberitahu Yeskiel untuk memberitahu orang-orang Israel bahwa ketika semua ini terjadi, mereka akan tahu bahwa Tuhanlah yang menyebabkan hal-hal ini terjadi dan bahwa Tuhan telah menggenapi firman-Nya. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, dari cerita ini kita belajar adik-adik bahwa yang pertama, Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas semua manusia, termasuk adik-adik, kakak, papa mama di rumah, dan semua orang yang percaya. Yang kedua, tugas kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang bernubuat adik-adik, seperti Nabi Yeskiel, karena punya kuasa perkataan. Oleh sebab itu, kita harus menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang terakhir, yang ketiga adik-adik, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Dan kita harus suka berdoa, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, siapa yang mau menerima Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang mau menjadi generasi yang bernubuat karena punya kuasa perkataan dan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan selamatkan jiwa-jiwa? Terus siapa yang mau menjadi makin dekat dengan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, yang mau, kakak ajak untuk adik-adik angkat tangan, adik-adik tutup mata, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau kami boleh belajar tentang Nabi Yeskiel yang mempunyai kuasa perkataan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau Tuhan Yesus seperti Nabi Yeskiel. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi generasi yang bernubuat karena kami akan mempunyai kuasa perkataan dan akan dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami juga mau makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, suka berdoa, suka memuji nyembah Tuhan, dan suka merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kakak juga berdoa untuk mama papa yang di rumah yang mungkin sedang sakit. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih pemulihan kepada mama papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik, papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Doa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga,
pemimpin rohani, dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan yang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan, bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak menangkan jiwa. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal, dan takut akan Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak-kakak Staji dan anak-anak Staji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai anak-anak semua, adik-adik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.